Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Nur Aini, NIM E 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menganalisa ekonomi makro. Tetapi saya akan membahas tiga saja yang mengenai ekonomi makro, yaitu yang pertama tentang pengangguran, yang kedua tentang inflasi, yang ketiga tentang pendapatan nasional. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu atau menganalisa terlebih dahulu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Mengapa kita penting mempelajari tentang mengenai pengangguran? Karena pengangguran di sini akan berdampak negatif dalam perekonomian negara, terutama di Indonesia, baik secara makro maupun mikro kepada penduduk di Indonesia. Di sini pengertian dari pengangguran sendiri itu adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang berumur mulai dari 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian ada macam-macam pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini secara nyata dia itu tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan, baik dia itu sebagai karyawan atau pengusaha. Dalam pengangguran terbuka ini dia itu termasuk karyawan dan pengusaha yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan. Kemudian yang pengangguran yang kedua, pengangguran yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, di mana dia itu bekerja tetapi dia tidak bekerja dalam waktu jam yang standar, misalnya pada jam 10. Namun misalnya dia bekerja selama 10 jam, tetapi di dalam pekerjaannya tersebut dia hanya bekerja selama 5 jam saja. Jadi selebihnya, selama 5 jam selebihnya dia itu menganggur. Itu dinamakan pengangguran tersembunyi. Kemudian pengangguran yang ketiga yaitu pengangguran musiman, di mana dia itu bekerja pada bulan-bulan tertentu saja, di hari-hari tertentu saja juga. Contohnya itu seperti di pekerjaan pertanian. Di situ kan pastinya petani akan bekerja pada musim panen atau pada musim menanam saja. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pengangguran setengah menganggur, yaitu di mana dia itu bekerja tapi tidak full. Hampir sama dengan pengangguran yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Tapi bedanya di sini dia itu memang bekerja tapi hanya setengah atau tidak sampai atau tidak separuh dari pekerjaannya. Kemudian di sini ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Di sini di mana orang tersebut itu yang tidak bekerja, yang mana sebelumnya itu bekerja, dan kemudian dia itu mencari pekerjaan, dan itu dinamakan pengangguran friksioner karena dia itu tidak bekerja tapi sebelumnya itu dia bekerja. Kemudian yang kedua itu mengenai pengangguran siklikal, yaitu di mana pengangguran ini terjadi karena ia tidak bekerja yang diakibatkan karena di PHK atau siklus ekonomi tertentu. Jadi itu suatu perusahaan mem-PHK karyawannya, itu dinamakan pengangguran siklikal karena pegawai tersebut telah di PHK. Kemudian tentang pengangguran struktural, itu bisa jadi karena situasi ekonomi, itu juga bisa dinamakan pengangguran struktural. Kemudian pengangguran teknologi, di mana perusahaan tersebut pasti akan mengurangi karyawannya karena dalam memproduksi telah mengalami penurunan. Ya, jadi perusahaan tersebut akan mengurangi suatu teknologi atau mesin yang dipakainya tersebut. Jadi otomatis perusahaan tersebut akan mengurangi karyawannya. Kemudian dampak dari pengangguran. Di sini ada 11 dampak dari pengangguran. Yaitu yang pertama tentang menurunnya pendapatan per kapita dalam pertumbuhan ekonomi. Di sini suatu perusahaan dalam memproduksi mendapat
mengakibatkan penghasilan atau pendapatan yang menurun. Jadi ini bisa melakukan suatu PHK. Nah, di situ mendampakkan atau berakibat dari karyawannya yang bisa terjadi pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Kemudian yang ketiga menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat yaitu menurunkan penerimaan negara. Yang kelima menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh yaitu terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan yaitu terjadinya kurang gizi. Ya sudah pasti kalau pengangguran akan mengakibatkan kurang gizi karena menurunnya suatu pendapatan dan menurunnya suatu memproduksi atau mengonsumsi suatu kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan yaitu tindak kriminal meningkat, terjadinya suatu begal, pencurian dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 yaitu upah yang rendah. Jadi sudah pasti akan menerima upah yang sangat minimum, tidak seperti biasanya karena perusahaan mengalami penurunan memproduksi. Kemudian penyebab dari pengangguran. Di sini ada 4 yang saya sebutkan nanti, yaitu yang pertama tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Yang keempat yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencari suatu pekerjaan. Kemudian cara mengatasi pengangguran ini, yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat memberikan lapangan pekerjaannya sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu meningkatkan modal usaha. Yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Kemudian pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam itu yaitu ada 2. Yang pertama pengangguran jabariyah, yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah. Pengangguran jabariyah di sini terpaksa, artinya orang itu tidak bekerja, sudah masuk pada angkatan kerja dan sudah mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah, yaitu pilihan. Dia menganggur bukan karena tidak mendapat pekerjaan, namun karena malas. Akhirnya waktunya kerja dan dia bisa bekerja, ia gunakan untuk bermalas-malasan saja atau tidak mau bekerja. Kemudian solusinya ada 2, yaitu dari segi mekanisme individu, yang kedua yaitu mekanisme sosial ekonomi. Yang mekanisme individu di sini, orang malas untuk bekerja, kita beri dorongan untuk segera mendapatkan pekerjaan dan untuk mencari pekerjaan. Kemudian dari segi kehidupan masyarakat, kita bisa memberikan suatu modal untuk berwirausaha, jadi mereka tidak menganggur. Kemudian dari mekanisme sosial ekonomi yang saya sebutkan tadi, bagaimana pemerintah mengatasi atau mendorong perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Misalnya pemerintah memberikan suatu bantuan seperti bantuan PKH, KIP dan sebagainya, itu akan mengurangi suatu pengangguran. Kemudian di sini saya akan membahas tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, di mana kita harus membahas terlebih dahulu mengenai inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan naik turunnya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Di mana suatu negara itu pasti mengalami suatu kenaikan harga dan itu pasti akan terjadi. Misalnya kenaikan harga sembako, awal mulanya 9.000 menjadi naik 10.000, itu termasuk inflasi. Kemudian macam-macam inflasi, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya, yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi, yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi tersebut. Kita akan bahas persatu-satu macamnya. Yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, itu ada 3.
Ada cabangnya lagi, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap di sini inflasi yang dihitung per tahun, antara 1 sampai 10% saja. Kemudian yang inflasi menengah itu sama juga, inflasi dalam 1 tahun antara 10% sampai 30%. Kemudian yang inflasi tinggi yaitu inflasi presentasenya inflasi dari 30% sampai 100% atau bahkan lebih dari 100%. Kemudian macam-macam inflasi yang kedua yaitu berdasarkan penyebab dari inflasi. Yang pertama itu disebabkan oleh permintaan, di mana inflasi itu timbul karena permintaan hak-hak akan barang terlalu kuat. Kemudian yang kedua yaitu disebabkan penawaran, itu karena biaya produksi naik atau bahkan bisa produksi barang itu agregat. Disebabkan oleh penawaran di sini, memproduksi itu naik karena penawaran di luaran suatu perusahaan itu mengalami penurunan. Kemudian berdasarkan asal dari inflasi, yang pertama itu disebabkan dari luar negeri, yang kedua disebabkan dari dalam negeri. Yang dari luar negeri di sini harga barang naik karena negara yang memproduksi itu gejolak, jadi menyebabkan suatu harga pada barang tersebut naik. Kemudian yang dari dalam negeri itu karena barang-barang itu naik karena bahan baku juga naik dan karyawan pun juga mengalami pelonjakan. Kemudian sebab-sebab dari inflasi itu ada 3, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Inflasi permintaan yaitu inflasi yang begitu tinggi sehingga antara permintaan dan persediaan itu tidak sesuai atau otomatis barang itu akan naik. Kemudian inflasi penawaran yaitu secara agregat permintaan itu sedikit dan penawaran itu tinggi dan atau biaya produksinya itu tinggi sehingga harga yang ditawarkan itu mahal atau menjadi tinggi. Kemudian inflasi campuran yaitu permintaan tinggi, persediaan sedikit, kemudian biaya produksi tinggi, maka terjadi kenaikan harga yang secara terus-menerus. Kemudian pembagian inflasi yaitu yang pertama natural atau alami, yaitu persediaan sedikit, permintaan tinggi, maka harga akan naik. Kenaikan harga secara terus-menerus dalam suatu waktu tertentu dan pada waktu tertentu yang bersifat alami itu disebut pembagian inflasi natural atau secara alami. Kemudian yang kedua itu kesalahan manusia. Itu contohnya seperti apabila terjadi korupsi, maka biaya produksi itu tinggi yang dikeluarkan untuk membiayai di luar biaya normal, maka harga barang tersebut naik. Kemudian dampak dari inflasi itu ada tergantung fungsi uang itu sendiri, mulai dari nilai uang akan turun. Kemudian semangat masyarakat juga turun. Di situ akan menyebabkan suatu inflasi. Kemudian dampak inflasi dalam ekonomi Islam itu akan meningkatkan kecenderungan berbelanja, berinvestasi pada hal yang tidak produktif. Kemudian solusi inflasi yaitu kebijakan fiskal, di mana pemerintah akan mendaur ulang akan kebijakan subsidi mengenai suatu misalnya BBM. Kemudian kebijakan moneter itu tentang menaikkan suku bunga. Kemudian mengenai tanggapan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu pengertian pendapatan nasional itu tersendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Dalam konsep pendapatan nasional ini ada 6. Yang pertama mengenai produk domestik, yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun.
itu bisa dirumuskan dengan GDP sama dengan pendapatan masyarakat ditambah dalam negeri pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto, yaitu nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu penduduk negara selama 1 tahun, itu termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut. Dirumuskan GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Kemudian yang ketiga yaitu produk nasional neto, yaitu produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Dirumuskan NNP sama dengan GNP dikurangi D besar depresiasi atau penyusutan barang modal. Kemudian yang keempat, pendapatan nasional neto, pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dirumuskan NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu pendapatan perseorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan apapun, misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Dirumuskan PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment di sini adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari bagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Dirumuskan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung di sini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Perhitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, yang ketiga mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, yang keempat yaitu memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap negara, dari setiap sektor. Kemudian yang kelima yaitu sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam yaitu sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan yaitu sebagai indikator dari perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kesembilan sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Kemudian pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai satuan antar saudara dan sedekah. Di sini ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yang kedua sedekah, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima ush, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj,
Yang ke-8 pajak tambang dan harta karun. Yang ke-9 adalah wakaf. Di sini adalah salah satu materi atau mengenai analisa yang dapat saya sampaikan mengenai makroekonomi atau ekonomi makro, mengenai inflasi. Yang pertama mengenai inflasi, mengenai pengangguran, mengenai pendapatan nasional. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.